Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini saya akan eh, ngasih beberapa aplikasi pinjaman online yang menurut saya cukup ringan bunganya dan cukup worth it untuk dibuat jaga-jaga ya di sini. Saya tekankan lagi, buat jaga-jaga atau dana darurat ya, bukan untuk konsumtif. Ingat, bukan untuk kebutuhan konsumtif, agar teman-teman tidak terjebak dalam gali lubang tutup lubang. Karena apapun aplikasi pinjaman yang kalian gunakan, sebanyak apapun aplikasi pinjaman yang kalian gunakan, tidak akan mempengaruhi kehidupan kalian atau tidak akan menghancurkan hidup kalian apabila teman-teman bisa mengontrolnya ya. Apakah itu bisa dilakukan? Menurut saya sangat bisa, karena saya sendiri pun juga banyak aplikasi pinjaman online ya teman-teman. Tapi saya sebisa mungkin untuk sampai saat ini saya tidak, alhamdulillah tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Ya dari awal niat saya nggak ada niat pinjam ya teman-teman, hanya untuk mereviewnya saja untuk semuanya. Paling coba sekali, setelah tahu nanti saya kontenin gitu agar teman-teman yang lain juga tahu gitu. Jadi nggak ada untuk kebutuhan konsumtif saya. Jadi saya murni ambil pinjaman di situ, biasanya uangnya nganggur, terus saya hanya mereview bunga-bunganya, dan beberapa bulan kemudian saya mengembalikan uangnya dan saya bayar bunganya gitu. Terus saya kontenin gitu agar teman-teman yang nonton tahu berapa detail bunganya setelah kita pinjam beneran gitu. Nah, di sini saya akan ada gambaran ya beberapa aplikasi yang worth it menurut saya buat jaga-jaga kalau sewaktu-waktu butuh mendesak. Apa saja aplikasinya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar teman-teman tidak ketinggalan info pentingnya. Dan yang baru datang ke channel ini silahkan tekan subscribe-nya dulu. Aktifkan juga loncengnya agar teman-teman menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ke topik kita, yaitu apa saja aplikasi yang worth it menurut saya untuk buat dana darurat atau talangan dana sewaktu-waktu. Yang pertama adalah aplikasi Genius. Kenapa aplikasi Genius? Genius buat yang belum tahu nih ya, kali aja ada yang belum tahu ya, mungkin kan. Genius adalah aplikasi bank digital teman-teman, dari BTPN ya. Sebenarnya itu bank atau rekening ya teman-teman. Tapi di dalamnya ada fitur yang namanya Flexi Cash dan juga Flexi Cash dan juga Pay Later. Tapi di sini saya akan utamakan yang Flexi Cash, yaitu fitur pinjaman online dari Bank Jenius atau BTPN. Kenapa Bank Jenius? Saya sudah melihat dari beberapa teman saya yang mendapatkan limit puluhan juta, bahkan ada yang mendapatkan limit 100 juta lebih loh. Saya juga heran. Itu adalah satu-satunya aplikasi yang paling berani menurut saya dan nggak ngotak banget itu ya. Tentunya yang mendapatkan limit puluhan juta juga saya lihat orangnya memang berduit gitu ya teman-teman. Nggak mungkin saldonya 1 juta 2 juta, nggak mungkin. Saya lihat orangnya pasti saldonya ya di angka ratusan juta gitu, entah 100 atau 200 gitu, saya nggak tahu. Dan akun saya sendiri pun saat ini limit pinjamannya masih 1.300.000 ya. Ya itu kekurangannya di aplikasi Genius, limitnya naiknya itu menurut saya sedikit lambat ya. Dan tergantung apa saya juga nggak tahu, yang tahu pasti juga orang internal ya teman-teman. Nah kalau kelebihannya di Genius ini adalah bunganya ringan ya. Misal teman-teman pinjam 10 juta, itu bunganya cuma 0, berapa gitu. Saya sudah pernah bikin videonya sebenarnya, teman-teman tinggal cek aja di video sebelumnya, nanti saya taruh di kolom deskripsi ya. Saya bandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain, memang sedikit bukan sedikit, jauh lebih murah gitu ya, dan menurut saya worth it. Kelebihan yang lain adalah tenornya panjang ya. Yang lain cuman tenornya 2 bulan sampai 6 bulan, mungkin ada yang 12 bulan ya. Yang terpanjang aplikasi pinjaman online mungkin 12 bulan seperti
Shopee misalnya itu kan 12 bulan ya paling panjang. Nah, Genius ini ngasih ngasih tenor atau jangka waktu cicilannya hingga 3 tahun. Seperti bank konvensional kan, kita bisa nyicil 3 tahun. Apakah bunganya itu lebih mahal bang kalau 3 tahun? Ya tentunya lebih mahal daripada yang beberapa bulan. Tapi semahal-mahalnya dari Bank Genius itu setahu saya masih jauh lebih murah dari aplikasi lain teman-teman. Kalian harus coba dan buktikan sendiri. Kalau nggak percaya, mungkin teman-teman pengguna Genius bisa tulis komentarnya di bawah seperti apa pengalaman kalian. Oh ya, di sini saya tidak disponsori ya teman-teman, tapi di sini saya berdasarkan apa yang saya lihat ya. Memang seperti itu. Saya bandingkan kok jauh lebih murah ya gitu. Oke, kita next ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Neobank. Untuk Neobank ini bunganya jujur saja hampir sama dengan yang lain, cuman kelebihannya adalah limitnya cepat naik teman-teman. Bahkan teman-teman jarang transaksi di aplikasi Neobank pun kalian masih bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan pinjaman atau limit pinjaman puluhan juta. Punya saya sendiri sekarang limitnya 10 juta dan belum saya pakai, pernah saya pakai 1 kali tapi 1 juta ya teman-teman. Limit saya 10 juta baru saja naik, dan itu pun padahal nggak pernah saya transaksi di aplikasi Neobank tapi dikasih limit segitu. Apalagi transaksi kita aktif di situ, maka kita bisa mendapatkan limit 30 jutaan, karena maksimal 30 juta ya kalau di Neobank kita bisa mendapatkan pinjamannya itu. Di atas 30 juta nggak bisa, masih maksimal 30 juta. Oke, kalau untuk kekurangannya ya tenornya pendek ya teman-teman. Kalau kelebihannya limitnya cepat naik, kekurangannya tenornya pendek dan bunganya hampir sama dengan yang lain itu tadi ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Shopee. Baru saya singgung tadi di awal ya. Jadi aplikasi Shopee ini menurut saya bisa diandalkan untuk kebutuhan mendesak gitu. Oh, emang di aplikasi Shopee yang bagian mana bang? Untuk di aplikasi Shopee itu saya itu teman-teman fokusnya yang di Shopee pinjam ya, bukan Shopee Pay Later ya. Di sini saya fokusnya di Shopee pinjam. Limit saya saat ini 20 juta lebih, mungkin 22 juta ya teman-teman. Dan itu awalnya limit saya mendapatkan 3 juta untuk pertama kali. Sekarang sudah 22 juta. Dan saya sudah menggunakan beberapa kali. Ya, memang kalau dilihat bunganya memang menurut saya hampir sama dengan yang lain juga, termasuk tinggi gitu ya. Tapi di sini yang bisa diandalkan itu menjadi poin utama di pembahasan ini. Bisa diandalkan artinya kita sewaktu-waktu butuh itu sangat bisa langsung cair teman-teman. Sangat bisa untuk membantu kebutuhan kalian di saat itu juga. Jadi saya waktu itu mau ngapain gitu, butuh duit 10 juta gitu ya. Waduh, bingung. Wah, ini nih ada limit 10 juta nih, pakai aja langsung cair. Dan itu menurut saya sangat worth it untuk buat jaga-jaga ya. Ingat, poin kita di sini jaga-jaga, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan kita hanya untuk dana darurat sewaktu-waktu butuh mendesak. Jadi itulah tadi beberapa aplikasi yang menurut saya worth it untuk dipakai dana darurat atau kebutuhan mendesak. Jadi ada yang pertama apa tadi? Genius, yang kedua Neobank, dan yang ketiga Shopee. Oh ya, yang Shopee ini belum kita bahas lebih detail ya. Intinya gambarannya adalah di Shopee pinjam kita bisa mendapatkan limit tinggi, limitnya juga cepat naik. Bahkan kalau teman-teman juga menggunakannya pasti tiap bulan dapat limit sementara. Iya atau enggak? Pasti ya. Limit sementara naik, limit sementara, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi limit permanen ya teman-teman. Kita bisa pakai itu. Untuk tenornya ya tadi kita udah singgung, maksimal 12 bulan. Kalau teman-teman ambilnya makin pendek makin ringan bunganya. Kalau masalah potongan itu nggak tentu ya teman-teman.
Kadang kalau ada promo itu kita bisa terima utuh. Kalau nggak ada promo dipotong berapa ya, lupa saya. Pokoknya kalau ada promo itu kita bisa terima utuh 10 juta ya, kita terima 10 juta seperti itu. Oke, jadi itulah tadi beberapa aplikasinya. Terima kasih buat yang udah nonton nonton aplikasi. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.